In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビルの光の中でエコーソフト争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past. Halo Sobat Klonime, Yui mohon maaf karena cukup lama tidak upload. Hal itu dikarenakan adanya kegiatan yang membuat aktivitas Yui selama ini cukup padat. Namun, pada kesempatan kali ini, Yui akan kembali menceritakan sebuah manhwa yang berjudul Kebangkitan di Masa Lalu Menjadi Thief Mode Hell Chapter 1 Bagian 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Sebuah dentuman keras yang memecah di atmosfer telah menjadi awal tragis yang tidak terelakkan. Terlihat senapan yang digenggam penuh dendam membuat besi panas melesat tanpa ragu dan membawa seluruh amarah yang terpendam. Bahkan dalam sekejap, suasana telah berubah hingga membuat cerita kelam yang tragis mulai terukir. Seorang pria berambut perak terlihat berdiri dengan tekad yang membara. Dialah sosok sang MC yang bernama Nian. Tatapan matanya yang tajam dan dingin mengunci setiap gerakan lawan di hadapannya. Dalam dirinya saat itu, seluruh amarah mulai meluap hebat hanya untuk melenyapkan musuhnya. Tak lama kemudian, letusan besi panas yang ditembakkan telah menerjang lawan tanpa ampun. Hanya dalam sekejap saja, peluru senapan yang dilepaskan Nian melesat dengan cepat hingga tepat melubangi dada kanan dari seorang penguasa sebuah wilayah. Hanya dengan satu tembakan, peluru yang bersarang di dadanya membuat takdir dalam sekejap berubah arah. Sementara melihat Bos Chow yang tertembak hingga tumbang, para bawahannya begitu panik. Wajah mereka begitu tegang, saling berpandangan dengan napas yang memburu. Mereka menyadari tembakan yang dilepaskan Nian bukanlah kebetulan, meskipun hanya satu peluru, namun menghantam keras titik vital yang tepat melubangi dada Bos Chow hingga membuat situasi menegangkan. Tak mampu menahan amarah ketika melihat Bos Chow tersungkur, membuat seluruh bawahannya balas untuk menyerang tanpa ragu. Mereka memberikan serangan tanpa ampun hingga melepaskan tembakan ke arah Nian berkali-kali. Ketika musuh melepaskan tembakannya, ternyata tiga besi panas itu melesat dengan cepat dan langsung menembus tubuh Nian tanpa ampun. Dengan terus dihujani serangan peluru, ia tak mampu untuk menghindari. Meskipun apa yang ia lakukan pada Bos Chow sudah cukup membuat keadaan berbalik drastis. Namun, dengan tiga peluru panas bersarang di tubuhnya, Nian akhirnya jatuh tak berdaya. Nafasnya terasa berat. Meskipun pada saat dirinya semakin kritis, hal itu justru membuat Nian tersenyum tipis dan bergumam. Hal yang paling adil adalah setiap orang hanya memiliki satu nyawa. Kemudian Nian berkata, Chow Su, hidupmu yang begitu mewah tanpa kau sadari telah jatuh di tangan orang yang kau hina sepertiku, ujar Nian berkata lirih. Sementara itu, Chow Su tergeletak dengan tatapan mata yang kosong. Ternyata dirinya saat itu sudah tak bernyawa, meskipun hanya satu peluru yang menembus dadanya. Dan di saat itu juga Nian yang tersungkur kembali lirih lalu mengatakan, meskipun kau berharta, semua itu takkan pernah bisa menyelamatkanmu. Usai meluapkan seluruh dendam lama yang terpendam, pandangan mata Nian berada di ambang kesadaran. Matanya redup menatap langit
dengan tangan terkulai lemah yang seolah ingin meraih sebuah kehampaan. Dengan suaranya yang kian lirih, ia mengakui dendam orang tuanya telah ia balaskan. Namun di saat yang sama, ia meratapi semua kehilangannya yang pedih untuk menyalahkan takdir yang terasa begitu kejam pada dirinya. Sambil menatap senja yang seolah berada dalam genggaman, mata Nian kian meredup tanpa cahaya. Dirinya merasa dipenuhi oleh penyesalan yang tak sempat terucap selama hidupnya itu. Bahkan napasnya mulai tersengal dan seluruh pikirannya tenggelam dalam luka di masa lalu. Dengan gumam sesal lirihnya, ia mengakui tak pernah benar-benar mampu merelakan hidup pahit yang telah menghancurkannya. Dengan sisa detik terakhir menatap langit, suara Nian kian memudar hampir tak terdengar. Napasnya mulai tersendat saat Nian kembali berbisik. Lagi-lagi ia berkata bahwa ia takkan pernah bisa merelakan takdirnya. Lalu kesunyian menyelimuti segalanya. Perlahan tubuhnya mulai melemah sepenuhnya, hingga akhirnya ia tak bernyawa lagi. Beberapa saat kemudian, terjadi sebuah hal yang ganjil di alam bawah sadar Nian. Dirinya terjerat dimensi lain, jauh dari realitas yang baru saja ia tinggalkan. Tubuh astralnya tersebut bergerak mengikuti arus waktu yang berputar cepat dan pergi ke dalam ruang takdir yang terasa asing. Namun semuanya itu tampak sepenuhnya baru bagi dirinya. Setelah semua berlalu, tiba-tiba kesadaran Nian perlahan pulih. Namun tanpa ia sadari, matanya yang terpejam mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ketika membuka mata, seluruh pandangannya tersudut pada sebuah ruangan yang terasa begitu familiar baginya. Tempat itu tampak seperti tempat penuh kenangan lama yang terasa begitu hidup bagi dirinya. Begitu matanya terbuka lebar, Nian langsung terdiam dan dirinya begitu panik diliputi rasa terkejut yang sulit ia jelaskan. Dirinya bahkan merasakan bahwa ia baru saja terbangun dari mimpi yang sangat nyata. Namun anehnya, setiap detail itu begitu jelas, bahkan terlalu nyata untuk disebut sekedar mimpi. Dan di tengah rasa panik yang mengejutkan, kebimbangan makin menekan pikiran Nian. Perlahan matanya mulai terbuka lebar, lalu menyadari dirinya tengah berbaring di ranjang kamarnya. Pagi itu, hembusan angin sejuk dari jendela terasa tenang, namun justru membuat semuanya semakin tak masuk akal. Dan setelah memastikan ia benar-benar berada di kamarnya, Nian langsung bangkit dari ranjang tidurnya dengan pikiran kacau dan wajah begitu syok. Napasnya mulai memburu, lalu ia bergumam, "Bukankah seharusnya aku sudah mati setelah ditembak anak buah Cao Su?" Suaranya bergetar panik, tak mempercayai dengan kenyataan yang dialaminya. Namun sesaat kemudian, Nian makin terdiam menatap sekeliling ruang kamarnya. Semua terasa sama, bahwa ia kini di kamarnya saat teringat masih duduk di bangku sekolah. Bahkan tata letak ruangan itu tak berubah sedikit pun. Rasa heran pun berubah jadi kegelisahan. Hingga satu pertanyaan muncul dalam benaknya. Jangan-jangan ia benar-benar kembali ke masa lalu. Dari sudut dinding yang tepat jauh berada di depannya, Nian menatap televisi dengan mata yang terfokus. Layar itu menampilkan sebuah iklan, di mana sebuah game VR MMO bernama Xinjiang yang baru saja dirilis seketika. Sesuatu yang janggal makin terasa, seolah-olah momen saat itu bukanlah sekedar kebetulan. Dan setelah melihat iklan tersebut, perasaan aneh yang sejak tadi menghantui Nian semakin jelas. Lalu dirinya terdiam, mencoba kembali mencerna semua, hingga dirinya benar-benar bagaikan tersambar petir
bahwa itu semua bukanlah mimpi. Nian pun semakin yakin bahwa dirinya benar-benar kembali ke masa lalu, tepat saat game Xinjiang baru saja open beta. Itulah keanehan hidup yang telah dialami Nian. Entah bagaimana, semua yang terjadi padanya bagaikan nyata. Apakah yang terjadi pada Nian ketika dirinya tahu tentang game Xinjiang? Atau sebaliknya, hidup Nian yang terjadi kini hanyalah mimpi di masa lalunya? Penasaran kisah Nian? Stay tune terus bareng Yui di Clonime. Sampai ketemu lagi di next chapter ya sob. Bye-bye. Raindrops the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin. A second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる肩にのしかかる重い吐息振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でもない自分の輪郭The flooded streets that stay behind me, you're not mine. But the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me It's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just